kerjaan terpaksa itu harus diabaikan, bukan diabaikan sih, harus berhati-hati ya teman-teman, sehingga ya tanaman saya ini juga agak sedikit dilupakan karena kesibukan tertentu ya teman-teman. Pun namun kali ini teman-teman saya ingin merawat kembali ya tanaman saya ini supaya bisa sehat kembali. Ya, oke, ikuti video saya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman boleh komentar kesalahan saya mengenai tanaman yang ada di rumah atau di taman atau bagaimana lah adanya di perumahan atau samping rumah, atau ada tanaman-tanaman teman-teman yang mungkin bisa saling sharing bagaimana cara menanam, membudidayakan, bahkan juga memelihara menanam tanaman-tanaman seperti sayur, juga cabai ya. Ya, nanti teman-teman, ini sebenarnya kangkung saya ini sudah 4 kali panen ya teman-teman, makanya sudah seperti ini. Makanya kali ini saya mau ganti, saya akan tanam kembali, semai kembali. Ya, ini nanti akan saya petik ataupun saya potong, yang bagusnya saya ambil, sisanya nanti saya kasih ke ikan. Ini ada kolam saya teman-teman. Kolam ini kolam ikan lele, sudah ada kolam ikan lele juga, sangat-sangat membantu ya teman-teman dalam menambah nutrisi daripada tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah atau yang saya tanam ini. Jadi manfaatnya teman-teman
saya tanam yang baru lagi supaya makin cantik. Ya, inilah tanaman-tanaman saya teman-teman. Ya, ikuti keseruan saya teman-teman. Saya akan siapkan alat-alat medianya juga. Oh ya teman-teman, ini juga
luar biasa teman-teman. Nah, saya letakkan di sini saya dulu teman-teman. Jadi ini sebenarnya teman-teman medianya ini adalah daripada lemari ya, jadi laci. Jadi saya manfaatkan teman-teman ya, laci lemari dia tempatnya lagi. Setelah itu saya buat dari kenapa nggak saya campur supaya nanti akarnya itu tidak mudah dari sisa-sisa kotoran atau sisa-sisa dari cucian atau sisa-sisa daripada kulit-kulit masakan yang di dapur ya teman-teman. Waduh, luar biasa nih teman-teman. Lihat teman-teman, tanahnya gembur sekali. Ini dulu sebenarnya teman-teman saya buat menggunakan sekam bakar ya, sekam bakar saya campur dengan tanah. Setelah itu kotoran sapi ya, kotoran sapi saya campurkan. Setelah itu saya kasih juga sih sebenarnya dolomit ya, sedikit saja supaya ya apa namanya, keasaman tanah itu juga bisa netral ya. Itu yang saya tahu teman-teman. Nah, lihat teman-teman, tanahnya sekarang sudah luar biasa, masih subur teman-teman. Ini nanti saya diamkan dulu teman-teman ya, setelah agak lama nanti, atau setelah saya sudah bersihkan akar-akarnya nanti teman-teman, baru saya akan tanam kembali ya. Ini seperti ini teman-teman. Nah, lihat teman-teman, subur kan? Nah, luar biasa. Aduh, akarnya teman-teman ini karena udah berapa kali dipanen ya teman-teman ya, mungkin ada 45 kali lah. Jadi akarnya juga wah luar biasa. Nah, ini nanti teman-teman sisa-sisanya akan saya masukkan ke ini teman-teman. Ini adalah pupuk fermentasi saya ya, sisa-sisa dari masakan di dapur oleh istri saya. Ini teman-teman, jadi saya campurkan. Ini tadi juga sudah saya ambil dari dapur ya, sisa-sisanya. Oh ya teman-teman, ini bukan saya begitu saja ya teman, saya buat ini saya campur dengan emak 4, baru gula merah atau gula putih lah ya. Setelah itu saya campurkan dengan air. Setelah itu saya campurkan dengan sisa-sisanya. Ini saya diamkan selama 1 minggu atau lebih lah. Setelah itu nanti air daripada sisa-sisanya ini teman-teman diambil, baru setelah itu didiamkan dulu selama 1 minggu. Jadi ya 2 minggu lah begitu, dari sini 1 minggu, didiamkan lagi 1 minggu. Setelah itu apa namanya, ini bisa kita siramkan kepada tanaman seperti ini. Nah, ini subur sekali teman-teman. Ini
markisa saya tanam ya. Markisanya ini udah mulai menjalar ke atas, lihat teman-teman. Saya buat media seperti ini ya. Jadi sebenarnya teman-teman, membuatnya sebenarnya sederhana sekali ya, gampang ya. Tidak perlu kita menggunakan pupuk yang lain. Kalaupun perlu, itu hanya sebagai alternatif kedua dan ketiga lah. Tapi alternatif pertama, supaya alami, dia saya gunakan pupuk buatan sendiri, yaitu dengan cara membuat sendiri dari sisa-sisa makanan yang ada di dapur ya, masak. Nah, baru setelah itu saya beli aja M4 itu di toko pertanian ada teman-teman. Setelah itu saya campurkan dengan gula merah atau gula putih juga boleh, 4 atau 5 sendok juga bisa. Nah, itu setelah itu baru saya diamkan selama 1 minggu. Saya ambil airnya, setelah itu saya diamkan lagi selama 1 minggu. Setelah itu boleh saya corkan ya, dicor ke tanaman-tanaman seperti ini teman-teman ya. Jadi sebenarnya seperti ini juga teman-teman. Ini bayam saya cuman kurang subur karena waktu itu tanahnya kena hujan ini, jadi bibitnya pada tumbang ya. Nah, ini teman-teman juga ada juga bayam saya, dan ini cabai ya. Ini sudah berbunga teman-teman. Ini tidak pakai masih menggunakan pupuk alami ya teman-teman. Ini saya medianya tanah, terus saya masukkan aja, saya tanam aja di dalam tanah ya, supaya lebih lebih efektif, tidak menggunakan polybag. Tapi teman-teman yang di sana itu cabai ada 4 atau 5 polybag, itu saya tanam di polybag itu dengan menggunakan itu. Luar biasa teman-teman. Sudah berbuah ya teman-teman. Nah, ini lihat ini juga sudah berbuah ya. Baru ini juga teman-teman, ada saya tanam juga pohon jambu kristal ya, orang bilang jambu madu ya, jambu kristal madu katanya. Nah, ini lihat teman-teman, masih sekecil ini juga dia sudah manis teman-teman, sudah masak, sudah bisa dikonsumsi teman-teman. Lihat nih, padahal ini masih kecil teman-teman, tapi sudah masak, bisa konsumsi. Ini sudah berapa kali panen ya teman-teman. Ini bekas-bekasnya juga, ini lihat buahnya itu juga ada teman-teman. Jadi sebenarnya sangat bermanfaat sekali teman-teman ya. Di samping rumah kita ada tanaman seperti ini, bisa mengobati rasa kelelahan ya. Karena apa? Karena ketika kita melihat tanaman atau merawatnya, kita kembali lagi segar, pikiran fresh ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, saya lanjut lagi teman-teman. Oh ya teman-teman, ini juga ada saya tanam ini lengkuas, orang bilang sangge-sangge ya. Ini sudah seminggu lebih. Sebenarnya saya mau ganti medianya karena sebenarnya tanah ini pasir ya, kurang bagus untuk serai ya, bukan lengkuas tadi. Maaf ya teman-teman, serai. Jadi keras lagi. Nah, lihat teman-teman, ini kebetulan waktu itu saya tidak ada tanah, jadi saya gunakan aja ini ya, akhirnya tumbuh. Nanti mungkin saya akan pindahkan teman-teman. Ini sudah terlambat teman-teman, saya buat sawi manis sudah saya semai, tetapi karena kesibukan saya jadi lupa teman-teman untuk menanamnya, sehingga akhirnya tidak ya begini teman-teman, menguning, tidak dirawat ya begini, akhirnya rusak, akhirnya ya kerdil, dia tidak bisa besar lagi teman-teman ya. Nanti mungkin saya akan semai kembali lah. Nah, untuk apanya teman-teman, ini saya ada apa teman-teman, ini saya juga buat dari bawang putih, bawang merah saya campur ya teman-teman. Ini apanya ya, kulit daripada bawang merah dan bawang putih teman-teman. Saya buat ini, saya masukkan ke air,
saya masuk dalam botol ini juga. Jadi sudah saya diamkan selama 2 atau 3 hari. Setelah itu ini saya semprotkan ke tanaman-tanaman saya ini teman-teman. Nih tanaman saya ini, sehingga hewan-hewan ataupun binatang untuk perusak daun atau tanaman kita teman-teman bisa berkurang ya. Saya bilang tidak hilang semuanya ya, tapi bisa berkurang, bisa bermanfaat sekali teman-teman. Jadi tidak perlu menggunakan zat-zat kimia ya teman-teman, saya nggak suka. Jadi karena ini adalah konsumsi, jadi tumbuh-tumbuhan konsumsi ini sangat penting, sangat bermanfaat bagi kita. Nah, jadi saya semprotkan teman-teman. Ini kebetulan jadi saya semprotkan ya teman-teman. Nah seperti ini juga teman-teman. Ini bekas sisa-sisa dari dapur ya teman-teman. Ini berfungsi untuk menambah kalsium lah ya, kalsium untuk tanah ya, atau bisa juga ya untuk nutrisi daripada tumbuhan atau tanaman yang kita tanam. Jadi sebenarnya ini sangat bermanfaat sekali teman-teman untuk menyuburkan tanah. Ini manfaatnya luar biasa teman-teman, cangkang daripada tidur ini. Begitu juga ini teman-teman, ini bawang putih teman-teman. Ini kulitnya bawang putih ini, bawang merah saya letakkan di sini teman-teman, ini supaya menghilangkan daripada binatang-binatang atau perusak tanaman kita teman-teman. Dia akan tidak menyukai bau daripada tanaman-tanaman kita ini teman. Jadi saya tidak perlu menyemprot dengan zat-zat kimia ya, saya nggak suka pula, karena ini adalah konsumsi kita sendiri ya teman-teman. Oke teman-teman, saya lanjut dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah siap saya gemburkan ya teman-teman. Jadi sisa-sisanya ini teman-teman akan saya buat lagi ke tempat pupuk kandang atau pupuk organik kita teman-teman. Sini tempatnya teman-teman.
Ini jadi sangat bermanfaat sekali teman-teman ya. Bila Anda ingin mencobanya silahkan ya, kita saling berbagi teman-teman. Maaf ya teman-teman, videonya nggak saya cut karena lagi malas untuk memotong-motongnya, jadi langsung saja saya buat, durasinya panjang. Oh ya teman-teman, ini mau saya panen ya. Ini teman-teman, ini sayur pakcoy. Oh ya, ini saya ambil satu lagi teman-teman, pakcoynya saya akan panen. Oh, ini sudah habis untuk jadi lalapan ya teman-teman. Ini sudah hampir 2 bulan saya tanam semenjak semai ya. Dia tetap saja tumbuh subur ya, bahkan daunnya tetap saja sehat, lihat hijau. Ini untuk lalapan aja teman-teman, lumayan untuk di rumah ya. Ini teman-teman saya ambil. Ini teman-teman, 2 ini saya akan memanennya teman-teman. Oh ya, sebelum saya panen teman-teman, ini sebenarnya sayur ini sudah hampir 2 bulan ya teman-teman, 2 bulan lebih saya tanam semenjak semai ya. Sebenarnya ini sudah pernah hampir tidak tumbuh gara-gara diganggu oleh tikus ya. Tikus itu adalah salah satu hama ya, yang sangat luar biasa mengganggu tanaman-tanaman seperti tanaman saya ini. Tapi saya tidak menyerah teman-teman, saya rawat lagi dia. Akhirnya ya hasilnya begini teman-teman. Sudah berapa kali panen ini teman-teman. Nih lihat, itu juga ini teman-teman ya. Ini lumayan lah teman-teman, ditambah dengan tadi kangkung dengan sayur pakcoy ini ya, bisa lah untuk sekali atau 2 kali makan keluarga lah ya. Lumayan teman-teman, sehat ya, sehat juga. Kenapa? Tanpa mengandung zat-zat kimia ya. Ini lihat teman-teman, tanpa mengandung zat-zat kimia ini teman-teman ya. Jadi sebenarnya alami ya, tanpa ada pestisida yang sangat-sangat mengganggu untuk tubuh kita ya. Karena itu tidak sehat menurut saya. Karena yang sehat itu menurut saya adalah yang alami ya, yang kita buat. Alami itu bisa kita buat ya teman-teman, seperti misalnya ini teman-teman, saya singkatkan dulu teman-teman. Ini sebenarnya di video saya selanjutnya, waktu sebelumnya juga sudah saya ceritakan juga teman-teman. Ini sebenarnya juga pupuk yang bermanfaat sekali bagi tumbuhan teman-teman. Karena apa? Karena menurut saya ini sebenarnya cucian beras ya teman-teman. Cucian beras itu ternyata kalau kita manfaatkan sangat baik sekali teman-teman ya. Ini luar biasa. Nah itu dalam teman-teman. Oh, ini saya campur dengan M4 juga teman-teman, baru dengan gula putih atau gula merah pun bisa teman-teman. Saya diamkan selama 1 minggu. Setelah itu saya masukkan atau saya campur dengan air sedikit. Setelah itu saya cor ke tumbuhan saya ini. Nah ini ya teman-teman, hasilnya teman-teman sudah berhasil ya. Saya kira sangat-sangat bermanfaat bagi perkarangan ya, garden yang kita sendiri buat tanpa ada campur tangan orang lain. Kita bisa membuat
tanaman ini subur ya, bisa kita manfaatkan dengan baik biar bisa kita konsumsi dengan sehat ya, untuk kebutuhan kita, untuk juga menghilangkan pikiran-pikiran yang kotor lah, bisa menyehatkan pikiran kita yang mungkin ada masalah, atau memang kita bisa melihat dengan begini saja teman-teman, kita sudah luar biasa senangnya teman-teman. Apalagi ini di samping rumah teman-teman, di tengah perkotaan ya, Medan. Jadi semua di sini teman-teman agak serba beli. Ini kalau kita bisa manfaatkan dengan baik, sebenarnya di perkarangan yang kecil saja seperti ini teman-teman, kita bisa manfaatkan yang sehat-sehat. Oke teman-teman, saya akan panen dulu teman-teman. Kebetulan ini ada nyonya saya teman-teman. Nah, ini lagi bangun tidur dia teman-teman. Ya, itu dia teman-teman. Yang dulu. Nah, ini mau saya panen teman-teman. Ini kotor, kita bersihkan dulu. Nah, ini udah agak tua teman-teman, kita jadikan pupuk alami aja ya teman-teman. Nah, ini dia. Ini teman-teman, lumayan hasil dari perkebunan sendiri, bisa kita manfaatkan. Nah, selanjutnya ini teman-teman, tanahnya kita kembali kita gemburkan. Ini kita cabut. Nampak teman-teman, oke, lihat ini teman-teman, luar biasa, tanahnya sangat subur sekali, lihat subur. Ini sebenarnya dulu pada saat saya buat ini medianya ini apa namanya, saya gunakan sekam bakar ya, sama tanah. Saya gunakan juga apa namanya, kotoran ayam. Saya bawa waktu itu dari kampung, dari tempat orang tua. Nah, lihat teman-teman, kalau begini teman-teman tanahnya otomatis tumbuhan apapun pasti akan subur teman-teman. Jadi sudah mantap teman-teman. Tinggal kita nanti membuat media tanamnya apa ya, apa yang mau kita tanam di sini. Sudah siap. Ini juga teman-teman sudah siap semua. Kita sudah diamkan tadi beberapa, kita sudah bersihkan. Ini nanti kita akan tanamin lagi teman-teman.
saya akan menanam kangkung lagi ya. Ya, nanti ada bibitnya saya ambil ya teman-teman, subur. Biarpun banyak akarnya. Ya teman-teman, tinggal ini udah saya buat tadi, udah saya cangkulin ya. Ini bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi tinggal menanamnya begini teman-teman. Nah, setelah selesai teman-teman, tutup. Tidak perlu. Oke, tutup. Oke, udah selesai teman-teman. Nanti tinggal menyiram ya teman-teman. Oke, untuk satu media ini siap teman-teman, tinggal yang ini teman-teman. Ini sebenarnya teman-teman bekas tempat mandian anak saya dulu ya, waktu kecil, waktu masih lahir dulu, bayi dulu. Tapi karena sudah tidak bisa digunakan lagi, sudah rusak, saya manfaatkan jadi tempat menanam kangkung teman-teman. Oke, saya ambil alatnya teman-teman. Ini yuk.
Oke teman-teman, untuk menanam kangkung sudah selesai teman-teman. Tinggal medianya ini teman-teman. Minyak tadi juga yang saya kumpulkan ya. Ini teman-teman ini teman-teman, ada sisa sayur kailan saya teman-teman. Lihat, memang sebenarnya sudah terlalu lama ya, tidak saya tak terlalu lama dia di media ini, tapi tidak apa teman-teman, kita akan tanam kembali. Ini dia teman-teman. Masih bagus teman-teman.
Oke teman-teman, selesai sudah untuk pemindahan kailan dari media